Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang HRV putih yang viral. Video kedua adalah tentang kartel Meksiko. Video ketiga adalah tentang kisah amok Elizabeth. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah tragedi kecelakaan yang terjadi di Deli Serdang. Berikut akan aku bacakan kronologi singkat dari kejadian tersebut. Mobil minibus Honda HRV menabrak truk tronton di Jalan Tol Tebing Tinggi Medan, tepatnya di Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, 2 orang tewas di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polresta Deli Serdang, Kompol Nasrul, menyebutkan kecelakaan itu terjadi pada pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dia menjelaskan detik-detik kecelakaan maut itu. Nasrul juga menjelaskan saat kejadian itu korban Azria Parsetia tengah mengendarai mobil Honda HRV miliknya dari arah tol Tebing Tinggi menuju Medan. Korban memaju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi kejadian, korban tidak memperhatikan truk tronton yang berada di depannya. Akibatnya minibus dengan nomor polisi tersebut menabrak bagian belakang truk. Atas kejadian itu, korban Azaria dan seorang penumpang minibus bernama Nurena Simbiring tewas di lokasi kejadian dengan sejumlah luka. Sementara satu penumpang minibus bernama Syarul Daud mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Akibat peristiwa tersebut, mobil milik korban mengalami rusak parah, sementara pengemudi truk tidak mengalami luka-luka. Nasrul menyebutkan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, petugas juga mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi kurang lebih seperti itu gengs, berita yang dapat aku sampaikan dari kejadian tersebut. Jika kalian masih penasaran dan ingin mencari informasi lebih lanjut, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan di video kedua adalah dimana sepertinya itu adalah kartel Meksiko gengs. Di dalam video tersebut lihat bukan tentara sih gengs, namun ada beberapa orang yang memang berpakaian yang seperti pasukan gitu gengs. Di dalam video itu ada satu perempuan yang dilakukan permutilasan terhadapnya, dan pokoknya intinya potong kayu di situ lah gengs, sampai benar-benar terpotong semuanya anggota dari kayu tersebut. Kalian ngerti sendirilah apa yang dimaksud dengan potong kayu tersebut gengs. Intinya di dalam video tersebut korbannya adalah seorang wanita. Kejadian itu terjadi di negara Meksiko. Sedangkan di pembahasan ketiga kita akan membahas kisah yang pernah terjadi di Bali gengs, dimana melibatkan seorang mantan petarung MMA luar negeri yang berasal dari Perancis. Lantas siapakah dia dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Amok Elizabeth adalah seorang bule asal Prancis yang sering buat onar di Bali. Mantan atlet MMA itu tewas akibat sabetan benda tajam di lehernya. Diduga benda tajam tersebut merupakan pisau belati yang dibawanya saat dijemput polisi. Pisau itu juga merenggut nyawa Brigadir Agung Putu Sudiarta saat menyerang petugas kepolisian. Amok Rani sempat terlibat pergumulan dengan Sudiarta. Sudiarta tewas dengan 8 luka tusuk dari Amok Rani tersebut. Sementara itu, Amok Rani tewas akibat luka sabetan diduga dari pisau belati yang sempat direbut Sudiarta saat bergumul dengan pria berusia 49 tahun tersebut. Hal itu diakui oleh Kapolda Bali Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto saat memaparkan hasil otopsi terhadap jasad Amok Rani. Dari hasil otopsi yang dilakukan tim kedokteran forensik pada 5 Mei 2016, diketahui polisi melepaskan 24 kali peluru karet ke tubuh Amok Rani. Setelahnya baru polisi melepaskan peluru tajam. Kendati begitu, tim kedokteran forensik tetap berkesimpulan jika pria berbadan tinggi tegap itu tewas lantaran terkena sabetan benda tajam di lehernya. Secara terpisah, Kepala Bagian Instalasi Forensik RSUP Sangla, Dr. Ida Bagus Putu Alit, membenarkan bahwa penyebab kematian korban lebih disebabkan luka sabatan benda tajam di bagian leher. Selain luka sabatan di leher, Ali juga menyebut ditemukan luka di bagian tubuh lain dari Amok Rani, tepatnya di ketiak sebelah kiri hingga mencapai punggung. Sebelumnya, mengapa polisi ingin menangkap Amok Rani? Diketahui Amok Rani memang kerap berbuat onar selama tinggal di Bali. Pihak kepolisian sudah melayangkan surat panggilan untuk supaya Amok Rani menghadap ke kepolisian. Ironisnya, panggilan itu tak digubris pria 42 tahun tersebut. Dan pada akhirnya pihak kepolisian mengirimkan pasukan untuk mengamankan Amok Rani. Saat hendak ditangkap, Amok Rani malah melawan dan menusuk seorang anggota polisian hingga tewas di tempat. Ternyata usut punya usut, Amok Rani tercatat sebagai atlet MMA yang berasal dari klub London Charles Victors. Namun pria yang lebih dikenal dengan nama Kian Elizabeth itu sudah tak aktif lagi di MMA setelah berkiprah pada tahun 1999 sampai 2011. Dalam karir profesionalnya, catatan Amok Rani adalah 1 kali menang dan 3 kali kalah. Karirnya memang tak berjalan mulus. Pada salah satu aksinya yang banyak ditonton di YouTube, Amok Rani sempat melakukan pertarungan dengan Ben Smith pada 2010.
Saat itu ia tengah berjuang dalam perebutan gelar kelas heavyweight. Ia yang agresif sejak awal malah menyerah KO setelah mendapat kuncian mematikan dari Ben Smith. Itu menjadi kekalahan kedua Amokrani dari Ben Smith setelah 2009. Jadi sedikit bocoran dari si Amokrani ini memang adalah turis yang berasal dari Prancis. Entah kenapa ia bisa masuk ke Pulau Bali, gengs, dan ini adalah memang sebenarnya sudah lama terjadi pada tahun 2016, namun tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Bali, terutama pihak kepolisian Bali yang terlibat dalam penangkapan si Amokrani tersebut. Untuk kalian yang masih penasaran dengan kisah Amokrani Sabet dan juga kalian yang tahu tentang informasi ini lebih dalam, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.